peneguhan sublimasi dari Ustadz Nur Somad, kita akan memuncai Mas Tejo sama Bang Beben untuk berkolaborasi, tapi mohon izin saya kristalkan menjadi 3 hal. Yang paling gampang ini orang Kediri. Pulang kemana? Ke Diri. Ke Diri. Nah, diri ini mohon jadi file utama. Mendirikan Indonesia. Jadi menjadikan Indonesia dirimu. Nah, apa saja dimensi nilai keindonesiaan terapkan dalam perilaku dirimu, kan begitu aja sebenarnya mendirikan Indonesia, ngerti ya? Cetok ya. Jadi kita mendapat kelegaan meskipun Indonesia secara menyeluruh nasional belum berdiri, tapi Anda sudah mendirikan Indonesia padamu. 2. Anda mengenal ketentuan Allah. Kalau dalam bahasa Arab apa itu, Ustaz? Ketentuan Allah, keputusan Allah, takdir Allah, qada qadarnya Allah. Mas Tejo ini ditakdirkan Allah menjadi Tejo, betul enggak? Dia lahir di Situbondo. Saya tanya, dia lahir di Situbondo menjadi orang Jawa Timur campur Osing Madura, itu termasuk ketentuan Allah atau tidak? Dia tidak ditentukan, tidak dilahirkan di Turki, di Rusia, tapi di Situbondo menjadi orang keturunan Nusantara. Itu termasuk ketentuan Allah atau tidak? Jadi mendirikan Indonesia, bersetia menjadi diri Indonesia, berarti mentaati ketentuan Allah. Betul enggak? Jadi kalau kamu bangga menjadi orang Indonesia, sebenarnya Tuhan bangga dengan kebanggaanmu. Betul enggak? Selama ini kita pikir nggak ada hubungannya. Enggak, Allah nyuruh saya jadi orang Indonesia kok. Kalau saya membarat-baratkan diri, kalau saya mengarab-arabkan diri, enak jaya kan takdirnya masih ngene iki ya. Kan Allah kita hina, betul. Nah, sekarang di Indonesia kan hanya ada 2 penduduknya, 1 pengagum Barat, 2 pengagum Arab. Menurut Kiai Tohar. Pengagum Arab itu orang-orang di puncak itu. Itu kalau kita lewat Janun nggak direwes, begitu Arab datang, wah. Ini gimana ya? Oke, kita bukan mau rasis. Maksud saya begini. Apa namanya? Ahmadiyah kan bikinan Inggris. Wahabi bikinan Inggris dan Israel. Sekarang yang masuk ke Indonesia adalah alam pikiran dan mindset Wahabiyah yang memang diciptakan oleh pembenci Islam yang sekarang menguasai Mekah dan Madinah. Gejala-gejala Dajjal yang sudah merata, sampai simbol kepolisian Arab saja pakai mata 1, di mana Anda tidak boleh dekat dengan Muhammad, kan begitu. Di mana Anda tidak boleh menangis untuk Muhammad, Anda diharam-haramkan untuk menangis kepada Muhammad. Dan seorang ulama Wahabi yang saya bilang mindsetnya dari Inggris dan Israel itu mengatakan dengan bangga, saya ulama Arab, 40 tahun hidup di Madinah, dan saya bangga, saya belum pernah berziarah ke makam Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ucapan seorang ulama. Jadi ini dibawa ke sini, terus Anda dorong umrah wis nganggo gamis. Jek kae di Cengkareng wis nganggo ngene-ngene. Belum umrah itu. Wis nganggo ngono-ngono iku ndak apa-apa, demokrasi rek. Muda ya oleh. Ndak ada masalah, cuman begini loh masalahnya. Mosok saya mengurai mana Islam mana Arab aja ndak bisa. Gitu loh. Makanya Habib Anis rompi kemana-mana, rompi zidni ilmah. Gitu teman sekalian. Maksud saya, Ustadz Nur Somad mengatakan innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakinnallaha yanzuru ila qulubikum. Gusti Allah ora ndelok pakaianmu.
Tapi pakaian juga tetap penting, dan kalau memang mau berpakaian dengan prinsip bahwa itu penting, tirulah Rasulullah. Saya tanya, pakaiannya, gamisnya, serbannya Rasulullah sama Abu Jahal, kira-kira bagus mana? Abu Jahal. Ibarat sekarang yang masuk laundry yang Muhammad apa yang Abu Jahal? Yang kira-kira sutra punya Muhammad apa Abu Jahal? Kamu tiru yang mana? Kalau pakaianmu indah-indah, terus kamu pakai serban begini terus begini, saat itu kamu niru Muhammad apa Abu Jahal? Bagaimana ini bangga jadi anak buah Abu Jahal segini banyak di Indonesia? Saya ini sudah salah ini berpakaian seperti ini, karena pakaian ini lebih bagus dari pakaian orang yang terjelek. Kalau Rasulullah berpakaian sebagaimana orang berpakaian yang paling buruk di antara umatnya, kan begitu. Ini masih bagus ini. Saya punya baju ini kok. Jumlahnya ya 6 tapi rong. Ngene tok tapi diwolak-walik sikit tok. Dan timbangannya repot-repot jin dunai wis. Supaya saya dekat sama jin. Kan gitu. Oke ya. Terakhir. Pak Fauzi Bo bilang Betawi-Betawi, saya bilang Jawa-Jawa. Yuk kita bareng-bareng. Kita bebaskan diri kita dari nama Betawi, kita bebaskan diri kita dari nama Jawa, Sunda. Mbok sudah kita sebut Nusantara bareng-bareng. Maksud saya, Betawi umurnya berapa? Sejak kapan ada orang Betawi? Kenapa nggak terus ke nenek moyangmu, ke leluhurmu yang lebih tua? Begitu juga Jawa, Sunda, semuanya. Kita satu leluhur. Soal nama mari kita sepakati. Berhentilah Sunda Jawa mangkel karena perang bubat. Di Jombang sudah ada jalan Siliwangi, jalan sudah ada di Jombang. Tapi di Bandung belum ada jalan Gajah Mada. Ya belum ada toh. Masih mangkel, baru saya sudah jelasin di Bandung berkali-kali. Gajah Mada waktu mau mencegat rombongan Prabu Siliwangi itu, tidak SMS saya dulu. Kalau SMS apa BBM saya kan saya peringatkan. Dek, mbok rasa nyegat. Ngono kuwi. Tapi enggak SMS lah, saya enggak tahu apa-apa lah. Saya kok sekarang ikut dibenci saya. Saya enggak salah apa-apa kok. Kenapa saya kita menerus-teruskan itu? Yuk, kita bangsa Nusantara satu dengan leluhur yang sangat kuat, sangat lama, sangat kaya dengan peradaban dan kebudayaannya. Saya ingin satu hal, saya terusin dari yang Sultan tadi. Pesannya mencari orang yang akan menengahi situasi-situasi krusial di Indonesia. Dan hendaknya setiap pemimpin yang lahir, apapun caranya sekarang dia lahir, apa tetap fokus, apa akan Jokowi, atau akan siapapun di Jakarta, akan terus Sri Sultan 10 menjadi gubernur, atau akan ada gubernur pilihan sebagaimana provinsi yang lainnya. Tapi mohon pelajarilah bahwa sekarang ini sedang terjadi rekonsiliasi leluhur. Angel ini. Jadi yang melakukan rekonsiliasi tidak hanya kita-kita. Nenek-nenek moyang kita sedang melakukan rekonsiliasi. Dari Gajah Mada, Bung Karno, Gus Dur, semua. Gus Dur ini salaman karo Gajah Mada padha lemune piye. Lucu tenan. Ora tekan tangan. Padha gede ning ini. Terus Habibie ndek siji. Ya Habibie guru musik. Parto. Nggak, yang disebut rekonsiliasi leluhur itu jangan langsung dituduh kok kebatinan kok roh kok apa, kok kelenik hurufat bita. Nanti dulu toh kalau kamu tidak bisa menangkap sesuatu, tangkaplah yang kamu bisa tangkap, ambillah kebaikan dari berita itu. Maksudnya nomor satu, emang tidak ada, kalau Anda sudah mati, bapakmu sudah mati, emang bapakmu tidak sedih melihat kamu? Emang dia sudah hilang energinya? Jasadnya sudah tidak ada, tetapi gelombangnya tetap ada. Rasulullah emangnya sudah mati? Dan kalau ada mekanisme silaturahmi dan rekonsiliasi di antara mereka, mbok sudah, kalau memang kamu tidak percaya, ya kamu aja yang rekonsiliasi kalau gitu. Kan begitu kan?
Daripada kita mengejek rekonsiliasi para leluhur, ayo kita sekarang melakukan rekonsiliasi. Dan mana ini partai-partai semua ini? Seharusnya mereka begitu menjadi presiden tidak ada Demokrat. Dia harus berjiwa rekonsiliatif. Dia pemimpin seluruh bangsa Indonesia. Kan begitu. Sekarang saya tanya, kalau partai Demokrat hancur, Golkar syukuran apa nangis? Partai yang lain syukuran. Kalau Golkar mati, Demokrat. Kalau PDIP mati, Demokrat. Semua senang terhadap kehancuran saudara-saudaranya sendiri senusantara. Apakah itu yang akan kita lanjutkan sebagai Indonesia diri kita? Kan tidak. Bukan itu. Indonesia bukan orang yang mensyukuri penderitaan saudaranya. Oleh karena itu, apakah Jokowi atau siapapun yang jadi gubernur, apakah vogue lagi karena masih 3 bulan? Tolong pelajari rekonsiliasi leluhur. Artinya ide-ide kepemimpinanmu tolong dikasih background sejak nenek moyangmu dulu yang jauh lebih kaya daripada penipu-penipu pencipta mindset kamu melalui dunia informasi selama ini. Terakhir sekali, saya berdoa ya Allah, mudah-mudahan koran-koran televisi oleh Allah diberi hidayah. Sebab mereka ini penghalang utama dari kemajuan Indonesia dan perubahan Indonesia. Mohon busak karepmu, pokoknya ngono iku, Mang. Anda kerjasama sama wartawan. Tugasnya wartawan adalah keliling ke masyarakat untuk mencari hal pertama, yaitu yang masyarakat tahu tapi wartawan belum tahu. Maka dia datang ke masyarakat untuk tahu. Kemudian wartawan dan pers memberitakan sesuatu yang wartawan tahu, masyarakat tertentu belum tahu. Dua ya, jadi yang pertama, yang masyarakat tahu, kita belum tahu. Yang kedua, yang kita tahu, masyarakat belum tahu. Yang ketiga, tidak perlu dibicarakan karena ini adalah sesuatu yang masyarakat tahu, kita juga tahu. Tapi orang-orang ma'iyah adalah salikin. Orang-orang yang mencari sesuatu yang kita juga belum tahu dan masyarakat juga belum tahu. Kalau kita bisa menemukan yang kita semua saling tidak tahu, maka itulah yang namanya perubahan yang sejati. Kira-kira gitu ya. Ini aslinya ini teori intelijen. Tapi kita terapkan. Kita cari yang mereka belum tahu dan kita juga belum tahu. Disitulah Allah mau tidak mau kita bersujud kepada Dia. Disitulah kita menjadi as-sajid, ar-raqib, al-khosyi, sebagaimana gelar iblis di berbagai langit. Iblis lagi. Nah, artinya iblis sebelum disuruh jadi iblis, ketika masih menjadi malaikat, kanzul jannah, beliau khosyi yang sangat khusyuk, sajid yang sangat bersujud, raqib yang sangat berrukuk, muttaqi yang sangat bertakwa dan seterusnya. Dan itu semua sifat-sifat yang akan kita bangun di dalam diri kita. Jadi mendirikan Indonesia sekali lagi adalah Anda pulang, Anda punya Indonesiamu sendiri, dan secara umatan wasaton Anda coba terapkan secara halus dan penuh hikmah ke kiri kanan Anda, di keluarga Anda, di diri Anda, di kiri kanan Anda, RT Anda dan seterusnya. Insya Allah Anda akan diamanati Tuhan untuk menjadi penegak Indonesia yang sesungguhnya sebentar lagi. Amin ya rabbal alamin. Inilah Beben dan Suciwotejo, tepuk tangan semuanya. Baru langsung apa itu? Sayang nono jazz musuh wayang ya ini. Top aja. Hey travelers, welcome to Vespoidea channel. Hopefully, you are always healthy and happy. Don't forget to press the red subscribe button and turn on the bell image.